Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin kiram, para hadirin, para kiai, asatidz, agama, tokoh masyarakat, wabil khusus penyuluh agama. Dan tugasnya memang menyuluh kepada masyarakat mengenai nilai-nilai agama. Ya, kami banggakan teman-teman dari Winkas, perhatikan PPL ini macam-macam, ada yang dari apa itu psikolog. Ya, jadi kalau wajah jenengan itu begitu dilihat sama mbaknya ketahuan ini wajah dia tidak lucu. Kelihatan loh. Kenapa kok sedih, kenapa kok susah ya? Kelihatannya. Ini psikolog. Ada yang KPI, mana yang komunikasi. Ini pokok cerita dari sini. Komunikasi. Sampai apa? Tapi KPI sama Pak. KPI sama. Iya. Ibu-ibu yang kami muliakan, sebenarnya saya ini hanya silaturahim. Jadi 2 tahun yang lalu, tanggal 22 Februari, kita semua sepakat membuat program namanya Kampung Sakinah. Disebut Kampung Sakinah, ya, karena memang kita minta Pak Camat ikut turut menandatangani dokumen resminya. Sehingga di tingkat kecamatan itu ada Satgas Kampung Sakinah yang dikomandani Pak Camat sendiri. Kemudian ini katanya sudah 2 tahun dan alhamdulillah saya amati perjalanannya semakin hari semakin bagus. Alhamdulillah. Jadi aktivitasnya itu semakin bagus. Spirit daripada gerakan Kampung Sakinah itu adalah mengubah apa yang ada pada dirinya untuk kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat. Jadi kalau bahasa Qur'annya itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, gitu. Jadi kita sadar betul bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi kita tanpa kita sendiri yang mau mengubahnya. Jadi kalau kita pedomani mulai dulu begini, maka sampai anak cucu kita pun ya begini-begini saja. Sedangkan di luar sana banyak faktor-faktor eksternal yang itu akan mengubah tatanan kita. Karena itu perlu adaptasi, perlu penyesuaian. Maka fungsi daripada gerakan itu adalah untuk membangun diri supaya tidak menjadi korban perubahan tersebut. Jadi spiritnya itu makanya Pak Rafiq tadi itu nyebut nilai dari sisi finansial gerakan engak neka tak banyak. Ya, tak banyak menghimpun materi. Tapi mau lihat dari sisi ridhonya Allah, nah ternyata inilah sumber kebahagiaan sejati. Ya. Jadi sumber kebahagiaan sejati itu adalah bagaimana kita itu menjalani hidup ini dalam bingkai raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Terus robbana zidna ilma. Cara untuk ke situ kita harus menjadi alim. Iso dadi sing alim, yang ngerti, yang paham. Jadi kiai, jadi ustaz. Sampai delok omahe kiai, uripe kiai ya. Umumnya kan lebih menenteramkan daripada kiai. Kiai. Makiai. Apa lagi? Ya makiai. Iya. Makiai. Makiai. Ya.
Yang kedua, muta'aliman. Kalau nggak bisa jadi yang alim, nggak bisa jadi yang pintar, yang ngerti, ya muta'alim, jadi yang mencari ilmu. Makanya kita pernah taklim muta'alim, ada taklim muta'alim. Jadi muta'alim itu lebih apa ya, lebih berat lagi. Kenapa? Karena kalau seperti ini kadang-kadang belum muta'alim. Kenapa? Nah, ini sudah DKI contoh gini, ini namanya muta'alim. Ada silabi, ada kurikulum, ada jadi gurunya nyampe no nganggo PowerPoint, gitu, nganggo ngene kuwi, terus muridnya nyatet, sing gak ora ditakoni. Itu namanya taklim muta'alim. Nek gak iso ngono, pancene wong tipe tuwek ya. Wong tuwek itu kan gak pati ngono ya. Maka jadi yang mustami'. Nah, itu tingkat yang ketiga, mustami'. Nah, mustami' itu sing penting gelem ngrungokne. Mendengarkan nggak bisa, atau yang keempat muhiban, sing seneng. Nek ono ngene iki seneng, can seneng. Sepurane Bu ya aku gak iso teko, tapi engko sampean tak gawekno gorengan ya. Tak kene gorengan. Orang yang mengantarkan gorengan untuk supaya taklim muta'alimnya itu berjalan, itu nilainya sama dengan yang mustamiknya itu. Soal mustamiknya gak ngemplok mulu ngantuk. Masuk tuh ustadz ngomong sampai ngunduk kali bahasanya ya, tapi karena nggak ada yang dimut, dia ngantuk gitu lah ya. Nah, nek empat nggak bisa apa kata Rasulullah, takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Alim enggak, sinau enggak, mendengarkan enggak, senang dengan ilmu enggak. Jadi yang kelima, fatublik, maka kau akan hancur. Hancurnya diri kita, hancurnya keluarga kita, hancurnya masyarakat kita, hancurnya bangsa kita, itu karena memposisikan diri sebagai yang kelima. Pintar orang, sinau enggak, ya, kemudian dengarkan juga enggak, cinta dengan ilmu juga enggak. Maka fatublik, ini orang tidak bisa mendapatkan sumber pencahayaan dari Allah. Padahal Allah lulus sama nanti. Al ilmu nurun, ilmu kuwi nurun terpek jari mahasiswa ini. La yumkin nas ayyamsi madluman, dulman. Ma yumkin an-nas ayyamsi dulman. Ya. Jadi tidak mungkin manusia itu berjalan di kehidupan ini dengan kondisi gelap. Tadi saya datang ke sini, udah sama Solihin ditakut-takutin terus di jalan tadi. Di sini ini ada anutan, pojok jembatan sini itu ada takut-takut untuk saya. Ada pocong, ada apa gitu ya tadi itu ceritanya itu. Mana beda saya gearnya itu hancur Pak di sini. Terus meten-metennya nggak tahu metu nang petang-petang ya. Saya ini orang kota. Sekarang saya orang kota, gitu ya. Jadi nggak ada ruang yang gelap, itu nggak ada. Gelapnya hati manusia hanya bisa dicahayai dengan ilmu. Makanya Allah pertama kali ngangkat Adam sebagai khalifah di bumi itu allama Adamal asma. Diajari, dialimkan. Gitu. Nah, ini tadi penting. Okay. Ibu, jadi kalau dilihat dari sisi perkembangan, saya merasa bahagia. Dan mudah-mudahan dari sunnah hasanah ya. Amin. Ya. Sebelum saya kan nggak ada gini-gini ya. Begitu saya datang, saya membuat sunnah hasanah. Walaupun hanya jalan yang di tepi, di pemulaannya. Jadi Pak Rafiq, Ustaz, jangan diumun tadi karo idiota lah kan gitu. Idiota. Nggih, saya itu betul ditunggu. Ini tadi mau berangkat. Nanti Bapak akan dikawal oleh 11. 11 saya hitung mulai dari penyuluh yang 8 sama anak yang 4 ini. Yang 4 5. Tinggal berapa tadi? 5. Ya, yang 5 ya. Ya. Tularan aku takut saya. Pak, nanti saya ikut jenengan. Aduh, aku gak pati iso nyopir pengen iku. Akhirnya tak grup tak tulis apa sing iso nyopiri ya. Ustaz Rahmat Ajung. Saya nanti yang begitu datang waktunya sholat maghrib, dia giliran imam di rumahnya, gak ada orang lain.
Aku wis mulai wae wis. Makmum buyar dadi gawe kae kok. Musala lagi mari diwakafno. Piye ini ngluyur. Wis mulai. Gua tak bareng karo sama Solihin mau ya. Iya, Solihin. Ya Solihin wis gak apa-apa. Mau diuter-uter di sepanjang jalan. Tapi untungnya gue biasa untuk bengi ya. Aku untuk bengi lawan mulai kan merem mulai aku. Pada petengi. Merem Mas. Nubruk gitu. Pada meremnya soalnya. Mulai ya peteng, merem ya peteng, merem aja. Karuan. Jadi saya mohon walaupun hanya di awal saya bisa memberikan ruang itu, selebihnya tergantung jenengan. Tapi alhamdulillah tadi ada kerjasama dengan JDSF, ada kerjasama dengan UNMU, ada kerjasama dengan Yatim Mandiri. Ini saya tadi laporannya satu yang belum terdengar ke saya. Dulu laporannya itu teman-teman penyuluh ketika mendata itu ada jandanya itu. Jandanya yang 18 itu berapa itu? Kalau enggak kurang lebih dari hampir 30 lebih. Oh, Iya. ada peningkatan. Corona Pak. Apa mau disikapi? Bukan begitu maksud saya, kok disikapi. Orang itu Laporan internal, Pak. nah, laporannya tadi nggak nyebut gitu loh. Jadi yang janda itu siapa? Pada waktu itu kan saya tawarkan kepada Pak Kepala loh. Oh, iya. Bagaimana Pak Kepala ngambil 2 ya, yang tua-tua. Saya gituin. Iya. Pada itu di mimbar kan? Ya. Maksud saya, mereka itu kemudian di mana gitu loh kalau nggak pernah laporkan. Yatimnya sudah kerjasama dengan Yatim Mandiri. Yatim Mandiri, ya toh ada beasiswanya. Dan sih ibu-ibu orang Lansia. dari tua itu loh. Terus ya apa itu nasib tidak sama ceritakan. Anu tadi Pak, apa yang itu yang masuk itu sebagian ada yang dari lansisme, Oh. lansisme yang untuk memang yang duafa bagian lansia kayak gitu. Oke. Nah, yang penting itu kan saya itu kan jadinya kepikiran tuh. Ya. Nah itu loh. Jadinya kepikiran. Nah ada yang nyata jelas tadi itu terpantau ya. Terbatas. Tapi yang Lansia. ini rondo nom saya masa suci ya sergap nyambangi kok yang ngomong. Saya sepuluh sih mau sekarang. Yang sepuluh. Yang sepuh-sepuh ya. Alhamdulillah. Jadi memang saya sebenarnya ingin ibu kalau memang panjenengan itu punya aspek pemberdayaan kaitannya dengan tadi itu kemauan untuk berubah. Tadi saya bisikin sama Pak Taufik ini dibisikin tot sebentar lagi insya Allah jalan ini ada aspalnya. Alhamdulillah. Saya sampaikan itu komunikasi levelnya harus level di satgas tingkat kecamatan misalkan. Kita dorong Pak Dan Ramil, kemudian Dapinsanya, Pak Kapolsek dengan Dabil Kamtipnya. Ya, karena Mayang ini ternyata rawan juga mengenai pencurian. Rawan juga Pak. Kemarin laporannya itu kejadiannya sudah banyak. Ya. Nah, jadi maksud saya, kok nggak ada yang mencuri jaga-jaga tadi itu loh. Kalau ada di kampung Sakinah aman Pak, insya Allah. Aman. Selama ada Pak Rafiq insya Allah. Aman, Pak. Terkendali, Pak. Tapi Aman. kok sebenarnya nggak percaya loh kayaknya. Aman karena diamankan. Nggak ada. Ya. Jadi saya ingin kalau memang apa namanya pemberdayaan ekonominya itu memungkinkan, coba dicarikan peluangnya itu apa. Kalau dulu katanya sudah ada kerjasama kaitannya dengan pembuatan pupuk organik, Iya. ya jalan nggak itu? Ini tidak tersembuhkan lagi. Cuma tinggal apa namanya pemupukan buatnya bungkusnya itu bungkusnya. Jenengan yang harus aktif. Sering kontak, Pak, gimana ini Pak, gimana itu? Ada nggak? Ingin ya? Kalau aku sing melok dorong dari kiri kanannya, gitu ya. Nggak mau saya kalau itu bisa katakan menjadi produk, kemudian bisa untuk dijual, itu kan menjadi peningkatan ekonomi masyarakat kita. Ya. Bisa. Daerah sini kelihatannya kan yang banyak itu apa sapi kan ya? Iya. Yang banyak kan sapi. Ya, kalau yang pengawas kita kan sapi namanya.
yang Ya. siap batin di Syafi'i. sini. Ya. Bukan Syafi'i ya. Kalau dia kan sapi bener ya. Sapi Udin. Nah, kemudian di dalam manjang sana ini ada arisannya. Iya. Ada arisannya ya. Iya. Kemudian ada simpan pinjamnya di antara anggotanya. Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Ya, mau saya kalau ada itu biasa hidupkan dengan yang namanya kayak koperasi. Nah, jadi bisa dihidupkan dari kegiatan yang kecil-kecil tapi sebenarnya nanti bisa besar. Gitu loh. Nah, jadi cara-cara pemberdayaan memang tidak mungkin orang lain itu mengubah kita tanpa kita sendiri yang mau mengubah diri kita sendiri, gitu ya. Nah, maka sama dengan pemahaman keagamaan tadi itu, masalah wakaf tadi itu, ya. Itu tadi kan kesannya wakaf ngenteni duwe tanah. Nah, kene gak ono sing duwe tanah, gak iso wakaf, Pak. Jadi iki mau ngomong ngono teker untuk yuyu metu kabeh to bahasane gak iso dikerjakan. Yang bisa wakaf uang tunai. Nah, wakaf uang tunai. Wakaf produktif Pak di sini. Ya. Jadi wakaf uang tunai bisa Ibu masa mau duit katakanlah sampai niat wakaf 1 juta, tapi caranya diatur di sini kalau 1. Wakaf uang tunai itu duitnya sampai nggak lentek, tapi manfaatnya yang boleh digunakan. Kalau di Nadir lembaga keuangan syariah itu biasanya minimal itu 1 juta. Wakaf uang tunai itu minimal 1 juta. Dan untuk 1 juta itu bisa diangsur. Begitu dapat 1 juta diterbitkan sertifikat wakaf. Yang ngeluarin adalah lembaga keuangan syariah sebagai pejabat pembuat akte wakaf uang tunai. Kalau yang barang tadi itu tanah itu KUA dan bikinkan. Tambah dikit ben rodok umpama gak duwe ning ngenteni tanah mau dudu nek mil utame gak iso. Wis duit ae lah. Duit. Jadi umpama duit itu ya. Jadi duit itu tidak boleh habis. Harus tetap utuh itu duitnya yang boleh dimanfaatkan. Dan saya sudah mengembangkan itu. Jadi saya mengembangkan itu di perkotaan dan alhamdulillah bisa kok untuk hidup itu. Dan kami di sini memulai kepada Mas Suci dengan teman-teman saya suruh bikin namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Nah itu nanti tujuannya adalah orang-orang yang punya surplus dimanapun dia berada bisa jadikan apa itu munfik atau muzakinya, ya gitu ya, munfikina itu kan kalimatnya gitu. Donatur. Jadi bisa dijadikan munfik kemudian kalau memang memenuhi syarat mengenai zakat, ya bisa termasuk zakat al-fitri itu bisa tidak hanya untuk hari itu. Kenapa? Ketika mustahik itu dalam keadaan safihan itu kurang bisa mengelola, maka boleh ditunjuk walinya itu sebagai pengampu. Dia bertindak untuk atas nama komunitas itu tadi. Bisa kamu sakinah itu. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, yang namanya usaha itu harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak ada hasilnya. Saya selalu bilang kepada Ustadz Rafiq ini, istiqomah itu membutuhkan pengorbanan. Ya, kalau nggak ada pengorbanan ya nggak bisa untuk orang itu berlanjut. Apalagi kemudian ya ini jari ini awak dewi dibentuk kamu sakinah tapi kok ngene. Nah, padahal kamu sakinah itu sebenarnya gerakan dari mana? Dari diri kita yang sadar bahwa hidup sakinah itu butuh penguatan, butuh komunitas. Orang itu nggak bisa bahagia kalau nggak ada kawannya. Punya masalah dengan suami, kalau punya kawan yang sebaya setara itu akhirnya bisa mendapat apa ya, refresh, pencerahan itu. Tapi ini kadung gak dekonco belas, masya Allah, rasanya itu loh, terjadi bunuh diri, terjadi yang ngapunten. Beberapa tahun yang lalu orang wedok ngetok anu yang lanangi. Itu ternyata setelah dicari tahu wanita ini kurang pergaulan.
uripe mono ngarepe landing. Yo gawe ngiris terong. Kok iki teronge bapake gak kena. Kuring, Pak. Iya. Itu kasusnya kan di Roksi. Pada waktu saya masih daerah situ kekuasaannya, pelaksanaan tugasnya itu. Nah, padahal umpama dia punya wawasan yang lain, ternyata masih banyak saudara kita yang lebih menderita daripada yang dialaminya. Artinya apa? Bisa pakai terkompensasi. Ya. Nah, kumpul-kumpul gini itu menambah imunitas. Jadi nang omah mau geger kalau bapak arek-arek begitu nang kene kan guyang-guyung bisa stres begitu balik senep maneh. Soalnya ketemu bapaknya. Misalkan. Tapi di sini tempat untuk berbagi itu. Nah, oleh karena itu tolong usaha yang kita rencanain kira-kira ibu-ibu ini punya kegiatan apa yang bisa produktif? Ya, di kampung Sakinah ini yang bisa produktif apa kira-kira? Ada di sini Pak, tapi walaupun tidak masuk pada binaan, tapi saya coba ke UMKM juga. Produk asli lokal kampung Sakinah, kayak pembuatan kerici, kayak pembuatan yang talas maupun yang dari singkong. Itu ada banyak ya. Ya apa kan itu jadikan produk kebersamaan gitu loh ya. Nanti jualnya itu keluar. Iya. Lah sampai ndek metu nang ngene kauan, delok toko-toko ning ngono kae kan yo iso kok dicek bareng-bareng kan. Ambek sampai nawakno nang gone yatim mandiri, nawakno gone JDSF nanti akan jadi distributornya kan bisa ya. Oke, gini Ibu, saya ingin jenengan punya kegiatan produktif. Insya Allah, ya toh, saya siapkan dana 1 juta. Jenengan kelola untuk produktif. Oke. Tapi bukan malam ini saya nggak bawa apa-apa karena tadi nggak pulang sama sekali. Mang Toyib, Pak. Ini tadi saya pamit ke istri saya diacungi jempol gini. Karena saya biasanya pulangnya kan lebih dulu. Ini pulangnya sampai malam-malam saya acungi jempol. Bagus, lanjutkan. Luar biasa. Makanya kalau sudah kadung pamit itu. Tapi siap bisa main. Oke ya. Jadi saya ingin panjenengan ya insya Allah habis ini. Saya tadi kayaknya baru terima amplop. Amplopkan saja, Pak. Ya. Insya Allah habis ini saya berikan. Saya ingin jenengan punya kegiatan produktif. Ya. Ya misalkan tadi itu kerece apa terserah sampean. Saya atau ospok terserah jenengan punya kemampuan apa untuk mengupgrade potensi yang ada. Dan nanti bunyikan produk kampung Sakinah. Yang kedua, saya ingin jenengan semua punya buku nikah. Ini punya semua enggak? Punya. Nah, ini mumpung ada kepala yang belum punya. Tapi tidak boleh punya 2 ya. Harus 1. Tidak boleh punya 2. Boleh. Boleh. Miliknya suaminya sama. Jadi yang belum punya buku nikah segera untuk dimintakan, dibantu. Ya. Umum saya masih ada di sini. Ya. Apa? Hilang. Kalau hilang, carikan keterangan hilangnya. Ya. Ya, ada nggak kira-kira? Hah? Tapi saya nggak boleh nih Bu. Saya nggak boleh tuh gini. Kalau dia menjadi istri kedua, kalau dia jadi istri kedua orang, nggak bisa kita bantu. Istri kedua. Kalau misalnya nama di buku nikah sama di kakak tidak sama, Pak. Itu direvisi. Tinggal revisi aja. Nanti dibantu minta keterangannya ke Dispenduk. Apa akte kelahirannya? Punya? Punya? Enggak punya akte kelahiran? Punya ya? Sesuaikan Yang tidak sama tadi itu. Ah, itu caranya nanti mintanya itu ke Dispenduk dibantu. Siapa ini yang biasa wira-wiri ke Dispenduk? Penyuluh.
Hah? Bu itu Nah, ada. tolong dibantu dulu Bu ya. Langsung dia. Supaya bisa masalahnya biar tuntas ya. Jadi ibu kalau ada identitas ibu yang salah, kalau itu terkait dengan nama, itu akte kelahiran. Kalau tidak punya akte, Aktenya itu diurus jadi satu paket.